Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian yang berbahagia. Senang sekali kali ini kami dapat pertanyaan yang berkaitan dengan spesialis saya, bidang saya. Jadi tentang penyakit Ganoderma. Nah, itu. Saya bacakan saja di sini pertanyaannya. Ini dari Mas Arik Ugo Kurniawan. Selamat malam, Pak. Perkenalkan, nama saya Ari Ugo Kurniawan. Saat ini kami bekerja di PT titik. Ya, dapat telepon Bapak dari grup. Kemudian mohon maaf Pak, ini saya mau tanya terkait dengan penanganan Ganoderma di lahan gambut. Kebetulan tempat saya bekerja. Saya kirimkan foto-fotonya Pak. Oke, Mas Ari Ugo Kurniawan, terima kasih foto-fotonya yang pada prinsipnya adalah ini sanitasi pohon terserang Ganoderma. Jadi ini disampaikan ini sanitasi tanaman yang terinfeksi di Dungkel, kemudian di sanitasi. Jadi pertanyaannya adalah apakah penanganan Ganoderma di tanah mineral dan gambut itu sama? Gitu. Apakah kalau perlu aplikasi Trichoderma di lahan gambut? Nah, gini, karena tergenang, ya kan gitu. Ini pertanyaannya. Tentunya saya jawab dulu ini. Semua ada modifikasinya. Jadi pemirsa sekalian yang berbahagia, serangan Ganoderma di lahan gambut itu biasanya lebih cepat daripada tanah mineral. Kenapa? Satu, karena tanamannya biasanya di lahan gambut itu lebih kurang sehat dibandingkan di tanah mineral. Karena di lahan gambut tahu sendiri kondisinya, sehingga tanaman pasti tidak fit, kekurangan unsur mikro, pH-nya rendah, tanaman kurang, apalagi ada serangan Ganoderma. Ini serangannya menjadi lebih berat. Ini bisa dibuktikan. Jadi kejadian penyakitnya di generasi satu pun kemungkinan kadang lebih banyak. Nah, kemudian patut dicatat untuk di lahan gambut tidak hanya basal stem rot busuk pangkal batang, tetapi juga upper stem rot busuk batang atas, sehingga tanaman pada agak ke atas patah. Dan itu sering ditumbuhi tubuh buah Ganoderma. Kenapa di gambut ini banyak upper stem rot, banyak busuk batang di atas? Karena sering tergenang air di pangkal batang, makanya dia untuk self defense-nya, untuk pertahanan dirinya, dia memperbanyaknya pakai Basidiospora, makanya terbang lewat angin just ke atas. Makanya penyebarannya salah satunya dengan Basidiospora. Nah, itu mereka di air gambut tergenang, mereka naik ke atas. Nah, ini kenapa persebarannya, penyebarannya kadang lebih cepat di lahan gambut. Di samping tanamannya memang sudah lemah. Nah, begitu. Kemudian itu, jadi ini Mas Ari Ugo juga menyampaikan dalam hal sanitasi itu sama di mineral maupun lahan gambut. Di mineral yang daerah endemik yang laju infeksinya sangat tinggi, itu juga sanitasi merupakan hal yang wajib ya, karena kita susah sekali mengatasi dengan parit isolasi tanaman sebelahnya itu tidak terserang. Lebih bagus tanaman sanitasi yang terinfeksi ini di sanitasi, diambil bolnya, dibongkar, sehingga tidak sebagai sumber penular atau sumber infeksi enam tanaman sekelilingnya. Ini harapannya begitu. Jadi ini yang foto-foto yang sudah dilaksanakan ini bagus, saya setuju. Hanya di sini ada dua mazhab. Jadi ada yang strike, setiap terinfeksi masih ada buahnya, dikendalikan, dijinjang. Tapi kalau saya yang moderat. Jadi kita bedakan dari sensus itu ada dua, yang gejala berat dan ringan. Berat ringannya tergantung pada masih ada tidaknya buah di atas.
Jika meskipun ada tubuh buahnya tapi buahnya masih ada, ya itu kita pertahankan dulu, kita panen dulu dan sebagainya, sampai yang dikatakan gejala berat itu apa, ya sudah tidak menghasilkan buah lagi, buahnya tidak keluar, sudah meluncir, pelepahnya sudah pendek, memendek. Nah itu tubuh buahnya ada, apalagi itu langsung diangkat bolnya, kemudian dibikin lubang sanitasi. Semakin lebar semakin bagus. Nah, biasanya 2x2, kemudian diangkat. Jadi tekniknya sama, di tanah mineral juga begitu, di tanah gambut juga begitu. Kemudian memang ya penggunaan trichoderma gimana, wong baru setengah meter keluar airnya, jadi sulit. Makanya tindakan sanitasi tadi sudah betul, sudah bagus. Ini yang disampaikan. Gambar-gambar Ganodermanya banyak, ini nanti kita sampaikan. Terus apa lagi? Jadi itu sanitasi. Oke pemirsa, itulah ini gambar-gambar bagaimana mensanitasi tanaman terinfeksi Ganoderma supaya tidak menjadi sumber penularan bagi tanaman sehat sekelilingnya. Bagus, tapi ya kalau masih ada buahnya tunggu dulu. Oke. Terima kasih pemirsa, mudah-mudahan bisa membantu memberikan informasi yang bagus kepada pemirsa sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.